Halo kawan-kawan, hari ini kami masih melintas di Pulau Madura. Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km, lebih kecil daripada Pulau Bali dengan penduduk hampir 4 juta jiwa. Jembatan Nasional Suramadu merupakan pintu masuk utama menuju Madura. Selain itu, untuk menuju pulau ini bisa dilalui dari jalur laut atau melalui jalur udara. Untuk jalur laut bisa dilalui dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menuju Pelabuhan Kamal di Bangkalan. Selain itu juga bisa dilalui dari Pelabuhan Jangkar Situbondo menuju Pelabuhan Kalianget di Sumeneb, ujung timur Pulau Madura. Pulau Madura bentuknya seakan mirip badan sapi. Terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Madura, pulau dengan sejarahnya yang panjang, tercermin dari budaya dan keseniannya dengan pengaruh Islamnya yang kuat. Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 5 juta jiwa dan dihuni oleh beberapa suku pendatang seperti suku Jawa, etnis Tionghoa, suku Sunda, Melayu. Suku Madura berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Selain itu, orang Madura banyak tinggal di bagian timur Jawa Timur, biasa disebut wilayah tapal kuda. Dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi, orang Madura yang berada di Situbondo dan Bondowoso serta timur Probolinggo, Jember jumlahnya paling banyak, dan jarang di antara mereka yang bisa berbahasa Jawa, juga termasuk Surabaya Utara serta sebagian Malang. Suku Madura terkenal karena gaya bicaranya yang belak-belakan. Masyarakat Madura juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja keras. Abantal ombak, asapu angin. Harga diri juga paling penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Mereka memiliki sebuah falsafah, etembang pote mata, angoan pote tolang. Sifat seperti inilah yang melahirkan tradisi carok pada sebagian masyarakat Madura. Adapun mengenai babat Madura dari berbagai sumber. Babat tanah Madura dikisahkan bahwa Pulau Madura pada zaman dahulu oleh para pengarung lautan hanya terlihat sebagai puncak-puncak tanah yang tinggi. Sekarang menjadi bukit-bukit dan beberapa dataran, yang ketika air laut surut dataran tersebut terlihat, sedangkan apabila laut pasang, dataran tersebut tidak tampak atau di bawah permukaan air. Puncak-puncak yang terlihat tersebut diantaranya sekarang disebut sebagai Gunung Geger di Kabupaten Bangkalan dan Gunung Pajudan di Kabupaten Sumeneb. Sejarah tanah Madura tidak terlepas dengan sejarah atau kejadian terjadi di tanah Jawa. Diceritakan bahwa pada masa itu Pulau Jawa berdiri suatu kerajaan bernama Medang Kamulan. Di dalam kotanya ada sebuah keraton yang bernama Giling Wesi. Rajanya bernama Sang Hyang Tunggal. Adapun kerajaan Medang Kamulan terletak di muara Sungai Brantas. Ibu kotanya bernama Watan Mas. Perjalanan sejarah Madura dimulai dari perjalanan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Madura pada abad ke-13 Masehi. Dalam kitab Nagara Kertagama terutama pada tembang ke-15 mengatakan bahwa Pulau Madura semula bersatu dengan tanah Jawa. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 1365-an orang Madura dan orang Jawa merupakan bagian dari komunitas budaya yang sama. Sekitar tahun 900 sampai dengan 1500 pulau ini berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa Timur seperti Kediri, Singosari, dan Majapahit. Di antara 1500 dan 1624, para penguasa Madura pada batas tertentu
bergantung pada kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Pada tahun 1624 Madura ditaklukkan oleh Mataram. Sesudah itu pada paruh pertama abad ke-18 Madura berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda mulai 1882, mula-mula oleh VOC, kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat pembagian provinsi pada tahun 1920-an, Madura menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Sejarah mencatat bahwa Arya Wiraraja adalah adipati pertama di Madura. Diangkat oleh Raja Kertanegara dari Singosari pada tanggal 31 Oktober 1269. Pemerintahannya berpusat di Batu Putih Sumeneb, merupakan keraton pertama di Madura. Pengangkatan Arya Wiraraja sebagai adipati Madura pada waktu itu diduga berlangsung dengan upacara kebesaran Kerajaan Singosari yang dibawa ke Madura di Batu Putih, yang kini menjadi sebuah kecamatan kurang lebih 18 km dari kota Sumeneb. Juga terdapat peninggalan-peninggalan keraton Batu Putih, antara lain berupa tarian rakyat, tari gambuh, dan tari satria. Kondisi geografis Pulau Madura dengan topografi yang relatif datar di sebagian selatan dan semakin ke arah utara tidak terjadi perbedaan elevasi ketinggian yang begitu mencolok. Selain itu juga merupakan dataran tinggi tanpa gunung berapi dan tanah pertanian lahan kering. Komposisi tanah dan curah hujan yang tidak sama di lereng-lereng yang tinggi letaknya justru terlalu banyak, sedangkan di lereng-lereng yang rendah malah kekurangan. Dengan demikian mengakibatkan Madura kurang memiliki tanah yang subur. Secara geologis merupakan kelanjutan bagian utara Jawa, kelanjutan dari pegunungan kapur yang terletak di sebelah utara dan di sebelah selatan Lembah Solo. Bukit-bukit kapur di Madura merupakan bukit-bukit yang lebih rendah, lebih kasar, dan lebih bulat daripada bukit-bukit di Jawa, dan letaknya pun lebih bergabung. Luas keseluruhan Pulau Madura kurang lebih 5.168 km persegi atau kurang lebih 10% dari luas daratan Jawa Timur. Adapun panjang daratan kepulauannya dari ujung barat di Kamal sampai dengan ujung timur di Kalianget sekitar 180 km dan lebarnya berkisar 40 km. Pulau ini terbagi dalam 4 wilayah kabupaten dengan luas wilayah untuk Kabupaten Bangkalan 1144,75 km persegi terbagi dalam 8 wilayah kecamatan. Kabupaten Sampang berluas wilayah 1321,86 km persegi terbagi dalam 2 kecamatan. Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km persegi yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan Kabupaten Sumeneb mempunyai wilayah 1857,530 km persegi terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. Adapun kondisi sosial masyarakat Madura pada dasarnya adalah orang yang suka merantau karena wilayah yang sudah tidak baik untuk bertani. Orang Madura juga senang berdagang, terutama besi tua dan barang-barang bekas lainnya. Selain itu banyak yang bekerja menjadi nelayan dan buruh, serta beberapa ada yang berhasil menjadi teknokrat, birokrat, menteri, bahkan petinggi negeri, atau bahkan petinggi di dunia militer. Untuk menuju pulau ini ada beberapa pilihan sarana transportasi untuk para wisatawan. Di antaranya bus Akas. Bus ini melayani antar kota dalam provinsi dan antar provinsi. Di masing-masing kabupaten bus ini akan singgah sejenak dan menurunkan penumpang. Pemberhentian bus paling terakhir akan berakhir di Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, bus Akas Patas. Bus ini melewati jembatan Suramadu untuk penumpang tujuan Bangkalan. Biasanya penumpang akan diturunkan di pertigaan Tangkel akses tol Suramadu. Kemudian ada juga pesawat udara. Untuk menikmati layanan transportasi ini, para penumpang akan diterbangkan dari Bandara Udara Trunojoyo Sumeneb dengan tujuan Surabaya.
Dengan kapal laut juga bisa dinikmati dengan layanan rute Jangkar Kalianget ataupun Ujung Kamal. Kapal tradisional yang bisa dinaiki antara lain adalah Golekan, Leti-Leti, Janggolan, dan juga Lis-Alis. Pulau Madura juga memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik. Salah satu ikon wisata Madura adalah Karapan Sapi. Setiap tahun Karapan Sapi diselenggarakan berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan tingkat pembantu wilayah Madura. Selain Karapan Sapi, ada juga kontes sapi sono yang diperagakan oleh sapi-sapi betina. Selain itu, untuk beberapa di Kepulauan Sumeneb ada juga Kerapan Kerbau. Selain Karapan Sapi yang menjadi objek wisata favorit, ada juga beberapa wisata yang semuanya tersebar di 4 wilayah kabupaten. Di antaranya ada Museum Keraton Sumeneb, kemudian ada Keraton Sumeneb, Masjid Jami Sumeneb, Kota Tua Kalianget, Benteng VOC Kalimook di Kalianget, Pantai Lombang, Pantai Selopeng, Pantai Ponjuk, Pantai Badur, Kepulauan Kangean dan sekitarnya, wisata Taman Laut Mamburit Pulau Arjasa, kemudian wisata Taman Laut Gili Labak Pulau Talango, Taman Air Cair Mata di Kecamatan Saronggi, Gua Jeruk Asta Tinggi Sumeneb, Gua Kuning di Kecamatan Kangean, Gua Payudan di Kecamatan Guluk-Guluk, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga wisata religi atau wisata ziarah. Ada Asta Karangsabu, Komplek Pemakaman Asta Tinggi Sumeneb, kemudian ada Asta Yusuf, Asta Katandur, Makam Pangeran Panembahan. Ada juga wisata minat khusus yaitu Tirta Sumekar. Inilah merupakan salah satu komplek pemandian kolam renang yang ada di Sumeneb. Letaknya berada di Kecamatan Batuan, sebelah barat kota Sumeneb. Ada juga Waterpark Sumekar, merupakan wisata air yang terletak tak jauh di belakang lokasi wisata komplek Asta Tinggi. Kemudian ada juga alun-alun Sumeneb. Kemudian wisata kesehatan di Pulau Giliang, Kecamatan Dungkek. Dan kemudian kalau ada berada di Bangkalan, ada Pantai Krongkang, Pantai Sambilangan, Bukit Geger, Makam Air Mata Ibu, Pantai Siring, Jembatan Nasional Suramadu, Air Terjun, Bukit Arusbaya, dan masih banyak lagi. Dan Anda harus mengunjungi Madura seperti kita.